Sahabat Guru Penggerak, saya Didi Joko Purnomo dari SMA Negeri 1 Semarang. Kali ini saya akan mempraktikkan coaching. Nah, dalam praktik coaching kali ini akan menggunakan metode yang namanya Tirta. Di mana Tirta sendiri itu yang pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, berikut adalah kasus coaching yang akan saya perankan sebagai coach dan Rina sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Didi. Waalaikumsalam Mbak Rina. Ada apa ya Mbak? Pak Didi, ada waktu sebentar untuk Rina, Pak? Bentar. Wah, Pak Didi masih punya waktu 1 jam nih. Ya, mau cerita apa Rina? Pak Didi, tapi mending di pojokan dulu deh, Pak. Kan Rina malu, Pak. Ini di jalan, belum duduk lagi, Pak. Lebih baik di selasar aja ya. Di sana Iya, Pak. sambil ngeteh-ngeteh. Iya, Pak. Terima kasih. Gini, Pak Didi. Rina itu kok galau ya, Pak Didi? Galau dan gelisah, Pak Didi. Ini saya ditunjuk jadi duta untuk mewakili lomba bahasa Inggris. Padahal kan Rina ini masih ada ganjalan-ganjalan yang bikin Rina itu nggak mantep, Pak Didi. Untuk ikut atau tidak. Pak Didi kira ganjalannya atau mungkin bingungnya karena ada K-pop. Ternyata luar biasa ya berpikir tentang Pak akademik. Didi, malu sayang. Mbak Rina ternyata disuruh untuk mewakili lomba pidato. Ini Iya, ceritanya. Pak Didi. Gitu. Terus apa yang Mbak Rina bingung kan? Kan itu sebuah prestasi yang bagus. Saya tuh takut Pak Didi, kurang pede, kurang percaya diri. Terus apakah saya mampu melawan tanding-tanding yang sangat luar biasa? Padahal kan sekolah saya ini kan, sekolah kita ini kan di desa, Pak Didi. Jadi saya minder, Pak Didi. Bentar. Tuh, Pak Didi lihat looknya, gayanya Rina. Itu kan atraktif, aktif. Kenapa punya pemikiran seperti itu? Iya, Pak Didi, karena Rina tuh sudah punya bayangan. Kalau nanti lombanya di kota, lawan-lawannya mesti anak-anak yang hebat, anak-anak yang potensinya luar biasa, Pak Didi. Padahal Rina kan hanya anak desa. Sekarang Rina tadi bilang anak desa. Kenapa anak desa bisa terpilih untuk mengikuti? Karena Rina kan menang tingkat kecamatan, Pak Didi. Nah, itu tadi. Karena Rina itu menang di tingkat kecamatan, padahal tadi bilangnya anak desa, tapi ternyata mampu menjadi juara tingkat kecamatan. Terus apalagi yang mau ditakutkan gitu loh. Iya ya Pak Didi. Saya kan udah menang ya di tingkat kecamatan, lawannya juga banyak ya Pak Didi. Iya. Iya gitu. ya. Terus ini Pak Didi. Gimana? Ini mereka kan pada les semuanya Pak Didi, yang di kota-kota itu kan diajar pelatih-pelatih yang hebat. Nah terus Rina diajarin siapa ya Pak Didi? Rina untuk waktu pas ke lomba kecamatan itu belajarnya bagaimana? Belajarnya itu Rina lihat ini Pak Didi, Mbah Google. Mbah Google sama YouTube, terus sama guru yang Rina suka. Dia orangnya ganteng, Pak Heri namanya. Itu saya suka, kalau ngajar dia bikin paham Rina. Ya. Oh gitu. Nah sebenarnya cocok itu Rina dengan Pak Heri, begitu. Karakteristik Rina, Pak Heri itu kan cocok dan terbukti dari apa yang disampaikan Pak Heri bisa diserap Rina dan pada akhirnya jadi juara di tingkat kecamatan. Iya. Terus sih Pak. Selain dari dari Pak Heri itu tadi
Rina juga sudah menyiapkan ternyata dari YouTube, dari Mbah Google. Persiapan Rina sudah terbilang matang juga. Terus apa yang ditakutkan? Kalau mereka les, kan itu sama saja bahwa Mbak Rina itu sudah mendapatkan sumber belajar yang lebih banyak juga. Gimana Iya itu sih, kalau Pak. dilihat seperti itu? Iya ya Pak, saya juga sudah belajar dari Google, YouTube, sama Pak Heri juga dilatih dengan baik. Iya ya. Oh tapi kok ini Rina masih galau ini Pak juga. Ya gimana jalurnya? Oh minum dulu Galunya. es-nya, minum dulu. Iya Pak. Ini yang bayar siapa Pak? Santai, Pak Didik ngomong tadi sudah gajian. Oh ya udah Pak. Soalnya ini nanti uangnya Rina buat ongkos ngojek Pak. Nah, nanti kalau seumpamanya ini nanti berhasil, ibaratnya Rina itu ternyata keinginannya untuk mewakili tingkat kabupaten itu mau tak tambahi uang sakunya wes gimana? Ya gitu. mau sih Pak. Nah terus gimana? Tadi bingungnya gimana? Ya bingungnya gini juga Pak Didi, itu kan lomba bahasa Inggris itu kan pasti memerlukan keterampilan intonasi juga Pak Didi. Padahal saya intonasinya juga kurang bagus. Nah ini gimana ya Pak Didi? Intonasi sama tinggi rendahnya, pembawaan juga, ekspresi. Nah ini gimana Pak Didi? Kalau masalah teknik, Pak Didik lihat kamu mampu. Kenapa? Karena Pak Didik saat melihat aktifnya Rina, cara ngobrolnya bersama teman itu sudah berintonasi sebenarnya. Hanya saja Rina itu cuma ketakutan yang seperti itu membuat Rina menjadi semakin turun semangatnya gitu. Masalah intonasi tadi katanya ada Pak Heri. Nah, Pak Heri itu nanti bisa mengajari tentang intonasinya. Oke. Selain itu tadi dari YouTube tadi yang sudah dikatakan, ibaratnya begini, coba Rina melihat ke belakang, waktu Rina lomba di tingkat kecamatan, itu seperti apa? Kok bisa pada akhirnya Rina itu menjadi juara? Ya itu tadi Dilihat Pak. dari intonasinya coba, kalau tadi masalahnya intonasinya. Itu gimana? tadi saya kalau masalah intonasi di kecamatan itu, saya yang penting keras aja Pak. Yang penting keras aja, terus belajar tadi dari YouTube kan ada suaranya. Nah itu saya ada translate-nya juga di Google, makanya ada translate suara. Jadi saya belajarnya dari situ Pak. Terus masalah intonasi Pak Heri juga bantu. Terus saya banyak belajar dari film-film di YouTube itu Pak. Jadi saya ngikutin itu aja. Nah, ternyata Mbak Rina sudah mengikuti pembelajaran sangat luar biasa itu tadi. Sudah Iya, dari ya, YouTube, Pak. dari Pak Heri itu juga sudah. Kalau seumanya hanya yang ditakutkan cuma intonasi, sebenarnya Rina sudah melakukan semuanya itu cara belajarnya. Begitu. Tinggal ditambahkan lagi porsinya. Begitu. Tambahkan lagi porsi latihannya. Terus dikulik lagi. Kalau tadi tingkat kota Rina mengatakan suaranya keras, lantang. Nah, untuk tingkat kabupaten ini nanti bisa mengekspor YouTube dengan Pak Heri bagaimana intonasi-intonasi yang berirama begitu. Sebenarnya ya, sudah ada sumber belajarnya semua ini. Tuh. Oh iya Pak, Ada jadi lagi? gitu ya Pak, saya udah tahu ya Pak. Iya. Berarti, oh jadi biar saya ini tambah mantap ini Pak. Berarti nggak usah takut ya sama bayangan saya sendiri ya Pak. Berarti lebih percaya diri dari sumber-sumber belajar yang sudah ada. Lagian saya juga sudah menang ya tingkat kecamatan, meskipun namanya orang desa, SD di desa-desa ini. Ya udahlah Pak. Justru dari desa, juara tingkat kecamatan harusnya punya pemikiran yang lebih bahwa anak desa menjadi juara tingkat kabupaten. Amin. Gitu. Jadi jangan semakin semangatnya turun, justru tambah lagi dengan support sistem tadi dari Pak Heri yang membimbing dengan baik, apa yang
Mbak Rina sudah kerjakan dari atau belajar dari awal, tadi sudah disetting dengan YouTube, dengan Mbah Google, kan percuma nanti kalau seumpamanya tidak diteruskan, tinggal ditingkatkan lagi. Begitu, Iya, Pak. Mbak Rina. Iya, Pak Didi. Alhamdulillah ini Rina udah tenang dan Rina udah mantep nih Pak Didi. Rina ini udah tahu sekarang kalau Rina mau ikut lomba bahasa Inggris. Dan Rina mau ingin ikut besok ke Pak Heri, mau bilang Rina ikut dan siap dibimbing Pak Heri dan siap belajar lagi di sumber-sumber lain yang ini ada Google Translate dan ada YouTube. Ini Rina mau nambah lagi deh pelajarannya Pak Didi. Makasih ya Pak Didi. Ya, nanti kalau di waktu kita ketemu lagi, nanti Pak Didi akan berikan cara-cara lagi. Nah, untuk bagaimana menjadi seorang pemenang. Artinya, kalau secara persiapan sudah dipunyai, tinggal menjadi mental pemenang saja yang kita harus dapatkan. Begitu, Mbak Rina. Ya Pak Didi, makasih. Ya, semoga semangat. Makasih Pak Didi. Semangatnya Rina harus berkobar terus ya. Ya. Itu. Tehnya seger banget. Ya, esanya ya Pak Didi. Mau nambah lagi? Oke, begitu. Terima kasih Pak Didi. Ya, terima kasih Mbak Rina. Assalamualaikum Pak Didi. Tadi uang saku tambahan untuk ongkos. Ya nanti Pak Didi. Makasih. Terima kasih.